Selamat malam Aumania. Malam. Selamat datang lagi di Midnight Live. Tidak terasa kita berjumpa lagi di hari Senin. Ya. Apa kabar penonton? Baik. Sepi amat penonton. Serius nih, berdua doang. Ya. Jadi yang penting penonton sehat semua ya. Ya. Kalau kadar gula tinggi jangan lupa dicek. Betul. Boleh makan donat, cuma tengahnya aja. Ya, bolong dong. Ingat, awali hari dengan sarapan. Kalau awali hari dengan senyuman, jam 10 udah lapar. Ya. Jadi langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita utama malam ini kita akan bicara ironi di negeri ini. Di saat rakyat kerja mati-matian buat dapat gaji sama bisa THR-an. Ya. Di gedung Kementerian Ketenagakerjaan malah diduga ada THR haram hasil pemerasan. Waduh. Kalau karyawan THR itu tunjangan hari raya. Ya. Kalau buat tukang peras di Kemnaker, THR itu transferan haram rame-rame. Oh. Jadi belakangan ini KPK lagi mendalami dugaan THR haram di Kemnaker. Dan yang ngasih THR bukan bos besar, bukan HRD, tapi agen tenaga kerja asing. Waduh. Kalau karyawan dapat THR buat beli baju baru hari raya. Ya. Kalau pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau PPTKA Kemnaker dapat THR buat cepetin urus izin kerja. Waduh. Dugaan ini ditelusuri penyidik melalui pemeriksaan dua orang saksi, yaitu Subkoordinator di Direktorat PPTKA Kemnaker, Mustafa Kamal dan Eka Primasari pada Kamis 11 September kemarin. Bayangin selevel subkoordinator aja kena periksa. Ya. Jangan-jangan sampai OB juga kecipratan. Waduh. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan saksi pada Jumat 12 September, penyidik mendalami terkait penerimaan uang tidak resmi dari para agen TKA serta uang THR tiap tahun yang diterima oleh hampir seluruh pegawai pada Direktorat PPTKA. Selain aliran dana THR, penyidik juga mendalami pembelian aset oleh para tersangka yang diduga berasal dari uang tidak resmi tersebut. Kalau pegawai normal kerja nabung 10 tahun buat DP rumah aja masih ngutang. Ya. Lah ini cukup nunggu THR haram setahun bisa langsung jadi pengembang. Wow. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan pemerasan dalam proses pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di Kemnaker. Ya. Jadi kalau orang lain urus izin itu ribetnya minta ampun, harus print ini, print itu, bolak-balik fotokopi rangkap 3. Nah kalau di sini prinsipnya simple, Anda bayar, izin lancar. Waduh. Sebelumnya pada 5 Juni 2025 KPK telah mengungkap identitas 8 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemnaker. 8 orang kalau buat main PUBG udah bisa sparring. Wah. Tapi kalau buat main Among Us susah tuh ya. Ya, susah. Imposter semua soalnya. Aduh. Para tersangka yang dimaksud adalah Gatot Widi Artono yang pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Dirjen Bina Penta dan PKK pada 2019 hingga 2021. Setelah itu dia juga merangkap sebagai PKK PPTKA periode 2019 sampai 2024 dan terakhir menjabat Koordinator Analisis dan Pengendalian TKA di Direktorat PPTKA Kemnaker sejak 2021 hingga 2025. Waduh. Jabatan apa daftar riwayat hidup tuh? Panjang banget, sampai ngap saya bacanya. Gak heran dapat banyak aliran duit, jabatannya aja rangkap semua. Udah kayak admin grup WA, semua urusan dia yang pegang. Ya. Sampai ganti foto profil segala dia yang urus. Waduh. Selanjutnya ada Putri Citra Wahyu, Jamal Syodikin, dan Alfa Elsyad. Mereka bertiga nih adalah staf di Direktorat PPTKA, Ditjen Bina Penta dan PKK Kemenaker. Kerja dari 2019 sampai 2024. Kalau staf jelas kerjanya bantuin bos. Bantuin pras agen TKA. Aduh. Kalau penonton kan diperas keringatnya ya. Makanya sekarang sepi penonton ya. Diperas terus keringatnya. Jika harimu berat gak apa-apa. Itu kan harimu bukan hariku. Agar tidak dimanfaatkan orang lain, jadilah orang yang tidak bermanfaat. Lalu ada Suartono, Dirjen Bina Penta dan PKK Kemnaker dari 2020 sampai 2023. Dan ada juga Haryanto yang jadi Direktur PPTKA 2019 sampai 2024. Terus dia diangkat jadi Dirjen Bina Penta dan PKK di 2024 sampai 2025. Jadi kalau dilihat-lihat jabatannya sama. Sama-sama mantan Dirjen Bina Penta. Nah sekarang mereka berdua nasibnya juga sama. Sama-sama jadi tersangka. Waduh.
Selanjutnya ada Wisnu Pramono, Direktur PPTKA dari 2017 sampai 2019. Terus ada Devi Anggraini, Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan 2020 sampai 2024. Yang baru diangkat jadi Direktur PPTKA 2024 sampai 2025. Kalau dilihat karir mereka bagus banget. Istilah kata udah predictable. Backslack ya. Predictable. Kayak plot cerita FTV. Bedanya kalau FTV ada adegan tabrakan sama bos, mapnya jatuh berceceran, terus jadian. Habis jadian kirim gombalan, micin apa yang bikin aku happy, mencintaimu. Apa bedanya DPR sama kamu? Kalau DPR Dewan Perwakilan Rakyat, kalau kamu Dewan Enole. Bisa aja toran luber. Nah bedanya kalau mereka berdua ini jadi tersangka karena tabrakan sama kasus, terus aksinya berantakan, asetnya berceceran. Berdasarkan konstruksi perkara, kasus ini mengungkap dugaan praktek korupsi yang sistematis dan terorganisir dalam pengurusan RPTKA di Kemnaker. Bayangin sistematis dan terorganisir. Udah kayak anak tongkrongan lagi patungan rokok, ada yang ngumpulin duit, ada yang jadi abang-abangan. Ada yang tugasnya beli ke warung. Bedanya kalau patungan rokok uangnya mentok gocap, beli rokok 2 bungkus aja masih nombok. Nama rokoknya Gudang Gula ya. Belum iklan soalnya ya. Bisa aja saya. Lah ASN di Kemnaker patungan hasil pungli uangnya jadi mobil, tanah sama rumah. Kesenjangan patungan. Jadi RPTKA itu dokumen wajib buat perusahaan yang mau ngerjain TKA di Indonesia. Pengurusannya ada di Direktorat RPTKA, Ditjen Bina Penta dan PKK. Bayangin Anda jadi orang asing belum kerja, masih izin kerja, udah dipungli. Nah kalau yang terkenal punglinya bisa repot. Orang asing yang mau kerja di sini tinggal mikir, nggak perlu siapin skill, yang penting siapin amplop. Modus para tersangka yakni melakukan pungli secara berjenjang. Pungli berjenjang. Lah penonton aja jenjang karirnya jajar genjang. 2 dimensi. Job desk-nya cuma datang terus ngakak. Iya. Mana tuh orang yang nggak masuk ya? Permohonan RPTKA hanya diproses apabila pemohon menyetor sejumlah uang. Jika tidak membayar, proses diperlambat atau bahkan diabaikan. Bahkan dalam sejumlah kasus, pemohon diminta datang langsung ke kantor Kemnaker dan baru akan dibantu setelah setor dana ke rekening tertentu. Selain itu, penjadwalan wawancara via Skype juga diatur secara manual dan hanya diberikan kepada pemohon yang membayar. Udah kayak booking online lapangan pedal. Tambah pakai coachnya sejam ya. Jadi lapangan padelnya sejam, pakai coach sejam jadi 2 jam. Dan kalau penerbitan RPTKA sampai tertunda, ada resiko denda sebesar Rp1.000.000 per hari bagi perusahaan pemohon. Bayangin telat seminggu aja udah dapat lebih dari UMR Jakarta itu. Para tersangka yang merupakan mantan pejabat tinggi seperti Suartono, Haryanto, Wisnu Pramono, dan Devi Anggraini diduga memerintahkan para verifikator antara lain Putri Citrawahyu, Alfa Esyad, dan Jamal Sodikin untuk melakukan pungutan terhadap pemohon. KPK mengungkapkan bahwa para tersangka diduga telah menciptakan sebuah sistem untuk memeras para pemohon RPTKA. Selama periode 2019 hingga 2024, jumlah uang yang berhasil dikumpulkan dari praktek ini mencapai setidaknya Rp53,7 miliar. 53,7 miliar. Kalau dibeliin tisu basah, satu provinsi becek tuh. Dari jumlah itu para tersangka menerima besaran uang pemerasan bervariasi. Haryanto menerima Rp18 miliar, Suartono menerima Rp460 juta, Wisnu Pramono Rp580 juta, dan Devi Anggraini menerima Rp2,3 miliar. Kemudian Putri Citrawahyu menerima Rp13,9 miliar, Gatot Widiartono Rp6,3 miliar, Alfa Elsyad Rp1,8 miliar, dan Jamal Sodikin menerima Rp1,1 miliar. Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo bilang uang tersebut digunakan untuk kepentingan para tersangka sendiri membeli sejumlah aset. Kemudian pada konferensi pers Kamis 17 Juli lalu KPK juga mengungkap adanya dana tambahan sebesar Rp8,94 miliar hasil dari pemerasan terkait pengurusan RPTKA yang diduga dibagikan kepada sekitar 85 orang pegawai Direktorat PPTKA dalam bentuk uang 2 mingguan. Serta dipakai untuk membayar makan siang pegawai di direktorat tersebut serta membiayai kegiatan-kegiatan non-budgeter. Dalam proses berjalan, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, yakni di Jabodetabek dan Jawa Timur, yang merupakan kantor Kementerian Ketenagakerjaan, rumah para tersangka, rumah pihak terkait, dan kantor para agen pengurusan TKA. Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan KPK telah menyita aset-aset terkait penyidikan kasus ini. Rinciannya 18 bidang tanah dengan total luas 4,7 hektar di Karanganyar, Jawa Tengah pada Selasa 2 September lalu.
Penonton juga punya tanah kan ya, jangan salah. Dari Pejompongan sampai Cideng tuh, Tanah Abang. Aset-aset itu disebut milik dua tersangka yakni Jamal Sodikin dan Haryanto. Diduga diperoleh dari uang-uang yang dikumpulkan oleh tersangka yang diterima dari para agen TKA. Aset-aset tersebut diatasnamakan keluarga dan kerabat kedua tersangka tersebut. Sebelumnya pada Rabu 9 Juli lalu sejumlah aset juga telah disita mulai dari sawah, ruko, kontrakan, kos-kosan dan rumah di Jakarta, Depok, Cianjur, Bekasi dan Banyumas. Ada juga uang tunai ratusan juta rupiah dan 13 kendaraan yang terdiri dari 11 unit mobil dan 2 unit sepeda motor. Jubir KPK Budi Prasetyo memastikan penyidik masih akan terus melacak dan menelusuri aset-aset lainnya yang diduga terkait atau bersumber dari hasil dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini dibutuhkan untuk pembuktian perkara sekaligus langkah awal dalam optimalisasi pemulihan aset atau aset recovery. Diketahui sejumlah pihak termasuk para tersangka telah mengembalikan uang ke negara melalui rekening penampungan KPK dengan total sebesar 8,61 miliar rupiah. Dan terkait adanya sejumlah aliran uang hasil pemerasan. Termasuk kepada beberapa orang dari 85 pegawai Kemenaker yang diduga menerima aliran uang panas tersebut. Tentunya KPK bakal mencari mens rea atau niat jahat dalam perbuatan penerimaan uang tersebut untuk menjeratnya sebagai tersangka. Dan tidak hanya itu, KPK juga membuka peluang untuk memanggil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009 sampai 2014. Yaitu Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Menteri Ketenagakerjaan periode 2014 sampai 2019 Hanif Dakiri sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja atau RPTKA di lingkungan Kemenaker. Jubir KPK Budi Prasetyo menyampaikan pernyataan tersebut setelah dua mantan staf khusus Menaker era Hanif Dakiri, yakni Maria Magdalena dan Nur Nadlifa, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja atau RPTKA di lingkungan Kemenaker, yakni pada Selasa 15 Juli lalu. Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan RPTKA seolah jadi potret buram negeri kita. Di saat rakyat harus berkeringat dan lelah kerja demi THR yang sah, para pejabat di Kemenaker malah petik THR haram dengan mempersulit izin tenaga kerja. Kalau izin kerja masih jadi ladang perasan dan tanda tangan jadi mesin uang instan, maka yang hilang bukan sekedar keadilan tapi juga kepercayaan. Solusinya jelas, sistem harus transparan, mental harus dibersihkan, sebab tanpa itu semua THR haram akan terus berbunga dan pemerasan akan terus menghantui para tenaga kerja. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Hari ini kita akan hadirkan seorang bintang tamu. Kira-kira siapa dia ya? Halo pemirsa Midnight Live Metro TV. Aumania. Wah, kayak kenal nih. Wiwo ndetok. Not only tok detok. Wah, jangan kemana-mana. Malam ini ada saya. wah, sudah kenalkan suaranya. Akan hadir di Midnight Live ya. Ya udah, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.